Halo guys, bisa on cam dulu semuanya. Ada Nadine sama Nia, dua Speaker. Banyu Biru, Banyu Biru. Shelin udah masuk Shelin. Ini yang barusan chat aku siapa ya? Oh Shelin. Oke, terus jauh udah masuk. Enggak, tutup. Terus Fawas, Fawas sudah masuk Fawas? Belum ya? Fawas belum masuk tapi udah hijau nih. Selamatkan aku 0550. Ada nggak ini di grup? Oh, udah nggak ada kok. Fawas, terus Nadia udah Namira. Siapa yang barusan keluar? Oh, Nadia. Namira nggak ada ya. Sofia ini, oh iya Sofia. Ya, satu, dua, oke. Oke deh, kita sambil tunggu teman-teman yang lain, kita ngobrol-ngobrol dulu. Gimana kabarnya guys? Nih ada Banyu Biru, wih itu banyak medali banget di belakang medalimu. On mic dong, Banyu Biru. Lah kak, Itu medali kamu. ya kak, Apa? Medali apa? pencak silat sama Wih, ada running. pencak silat apa? Gimana kak? Dari perguruan apa kamu? Satria Muda Indonesia kak. Hmm, ya, 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 ya. Dari kapan ikutnya? Udah dari kecil kayaknya. Tahun 2023 mulai. Oh, udah dapat banyak itu. Baru berapa tahun berarti? Sekarang berapa tahun? Berapa sih? 2026 ya? Baru uangnya masuk. Masuk, masuk. Satu. Nggak usah dibukain, nggak usah dibukain. Sarannya kalau Terus ada Sofia. Halo Sofia. Nah, Ini kayak pakai seragam ya? Bukan ya? eh, enggak sih, baju biasa. Oh, Pakai kirain lagi modif-modif dikit. pakai seragam. Hari Minggu kok pakai seragam? Aku kira ada acara apa. Ini lagi di mana di rumah? Iya, di rumah. Ah, lebih enak pakai Zoom kayaknya ya daripada yang kemarin ya. Yang kemarin nggak ngelek-ngelek suara kalian nggak jelas. Oke, ini ada Nadia. Halo Nadia. Halo. Sip, jelas suaranya. Halo. Ini yang Nadine ngelek ya? Oh, nggak ngelek sih. Tak kira ngelek. Aman semua ya, nggak ngelek ya. Aman. Oke. 1 menit lagi kita mulai, teman-teman. Materinya masih awal ya, belum sulit. Harusnya nggak ada yang sulit sih. Gimana minggu kemarin pelajarannya banyak yang nangkep atau banyak yang bingung? Bentar ya guys.
santai dulu, kita sambil nunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 orang lagi, yang 2 izin. Yang 1 izin. Berarti tinggal David sama. Di sini masih ada yang SD, guys. Aku lupa. Nggak ada ya, SMP semua ya? SMP. Udah salah kirim. Saya SD, Pak. Siapa yang SD? Saya, Pak. Oh, Merin. Bentar, Merin ini. Oh, ya ya. Tapi minggu lalu nggak masuk ya, Merin ya? Iya, Pak. Oke, berarti ini yang belum masuk siapa ya? Yang belum masuk lagi Selin belum sama David. Merin, Nadia, Nadine, udah Sofia. Loh, tapi kok di sininya ada ini ya? Kan 4, 5, 6, 7. Oke deh. Merin kelas berapa sekarang? Kelas, kelas 6, Pak. Oh, kelas 6. Tadi habis ini udah mau SMP ya? Iya, Pak. Oke, oke. Karena kamu minggu lalu belum masuk ya. Jadi nanti nggak apa-apa kita ikutin aja materi kedua hari ini. Untuk minggu lalu, aku kirimin apa namanya nomor CS. Jadi silakan kalau kalian nanti nggak masuk, silakan langsung bisa chat CS aja untuk minta kelas pengganti ya. Aku kirimin di grup untuk CS-nya. Nah ini ya, ini nomor CS. Tapi kemarin udah minta loh sama CS-nya digantikan jadwalnya tapi tak dikasih. Oh, biasanya belum ketemu jadwalnya kalau seperti itu. Soalnya kan ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama itu eh, agak susah buat cari penggantinya. Oh, oke lah. Tahu kalau misalkan nanti udah lumayan banyak ya. Dari kelas ini udah lumayan banyak yang nggak masuk gitu. Sebenarnya nanti ada kelas tambahan sih. Nanti tetap sama aku. Begitu teman-teman. Kita mulai aja materinya hari ini. Ini Fawas, halo Fawas. Oh ya, Merin bisa sambil on cam ya? Saya ada masalah dengan kamera, Pak. Oh Kameranya gitu. Nggak apa-apa deh kalau ada ini, kalau nggak bisa. Ini Adiam Buah bisa on cam juga. Sip. Oke, kalau udah on cam kita mulai materinya. Oke, jadi materi hari ini teman-teman yaitu oke, namanya adalah variabel. Kalau yang kalian tahu variabel itu apa, guys? Ada yang tahu apa itu variabel? Di dunia apa namanya? Di kehidupan kita sehari-hari dah. Apa itu variabel? Bingung? Nah, oke, kita masuk ya. Proyek kalkulator perusahaan travel. Tim development kami meminta bantuan. Proyek programmer pro tim sedang bekerja dalam proyek besar untuk menghitung harga travel secara otomatis. Kemarin, mereka mendapat panggilan dari kepala perusahaan yang membuat pesanan. Dia meminta bantuan dengan hitungan untuk sekarang. Para programmer sedang sibuk dengan proyek itu sendiri. Developer junior, kami butuh bantuan kalian. Nah, menurut harga tiket dan banyaknya turis, hitunglah total harga dari suatu paket wisata grup.
Nah, di sini ada namanya, ada banyak orang dewasanya, dan harga tiket per orang. Nanti kalau di rumus matematika seperti apa guys cara mendapatkan total harganya? Kali. Gimana? Dikali. Dikali 18 dikali ini ya berarti ya. Iya. Oke, sangat benar. Nah, jadi perhitungannya adalah dikalikan 1990 dikalikan 18 yang menghasilkan sekian ya, 35820. Terus udah sangat benar ya rumusnya. Nah, menurut harga tiket dan banyaknya turis, hitunglah total dari harga suatu paket wisata grup ini tadi ya sama ya. Namun, sang akuntan diberikan daftar 18 grup berbeda setiap hari. Apakah kita akan tetap bisa melakukan perhitungan dengan program ini? Nah, apakah sang akuntan tidak tahu cara coding? Nah, jadi tidak ya guys. Karena ada misalkan ada 18 program yang setiap harinya berbeda. Jadi kalian harus punya suatu tempat yang menyimpan rumus tersebut, ya kan? Karena rumusnya selalu sama. Jumlah jumlah orangnya dikalikan harga tiketnya. Nah, itu kan selalu sama. Cuma harga tiketnya bisa naik, bisa turun, dan orang yang datang bisa berubah. Nah, apa yang bisa memperbaiki program tersebut? Dan bisakah sang akuntan menyelesaikan pekerjaannya menggunakan hanya satu program? Nah, jika kita memiliki program universal yang dapat bekerja dengan dataset yang berbeda, sang akuntan hanya akan membutuhkan satu program tersebut. Jadi programnya menerima data asli dari pengguna, tes programnya melaksanakan perhitungan untuk data yang diterima, dan programnya menghasilkan angka. Nah, ini materi yang tadi, yang kemarin ya. Nah, dari masalah yang tadi, ini siapa nih baru masuk nih? Namira. Oke, bisa diikutin aja ya yang baru masuk ya. Nah, dari masalah yang tadi, kita bisa memakai yang namanya variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Variabel digunakan untuk bekerja dengan data yang bisa berubah. Nah, karena tadi ada 18 model, jadi kita bisa gunakan 18 itu hanya menggunakan satu rumus, yang dimana kita bisa menggunakan itu di dalam variabel. Simpelnya seperti ini ya guys. Variabel itu adalah wadah gitu ya. Wadah itu bisa kita gunakan kapan aja ketika wadah ini cocok gitu. Nah, untuk menciptakan sebuah variabel, jika kamu ingin menggunakan variabel di programmu, kamu harus menciptakan variabel dengan memberikan variabel tersebut sebuah nama dan menyetel nilai dari variabel tersebut. Contohnya seperti ini. Ada namanya, terus dipisahkan dengan sama dengan itu mengisi nilai dari variabel. Di sini ada hours sama dengan 6. Berarti hours ini sekarang isinya adalah 6. Terus di sini ada menit, menit ini sama dengan 42. Jadi menit sekarang isinya 42. Nah, apa yang terjadi? Seperti ini di print. Menurut statistik pada tahun 2019, seorang pengguna internet menghabiskan hours jam. Nah, berarti di sini bakal menampilkan pengguna internet menghabiskan 6 jam 42 menit online setiap hari. Gitu. Nah, mungkin aku bakal contohin dulu. Misalkan kita print. Tuh. Nah, misalkan seperti ini ya, guys. Kayaknya kenapa ada ininya lagi? Nah, seperti ini.
Nah, misalkan gini, ini ketika di print, dia menghasilkan menurut statistik pada tahun 2019, seorang pengguna internet menghabiskan 6 jam 42 menit online setiap hari. Nah, tapi misalkan waktunya ini setiap harinya kan berubah ya. Mungkin setiap periodiknya, nah ini tiap tahun berubah. Ini pada tahun 2019. Nah, misalkan tahun 2020-nya dia berubah. Nah, itu nggak perlu mengganti di sininya, misalkan jadi 5 jam, 42, 41. Nggak, tapi kita bisa gunakan yang namanya variabel. Gimana? Cara nulisnya adalah, nah ini sama dengan, kalau string, dia bisa gunakan ini, kalau misalkan dia angka, bisa gunakan langsung aja. Nah, di sini aja ini juga, misalkan, di sini tinggal kita panggil. Sama kan? Dan misalkan di sini kita ganti 7, di sini juga bakal ganti 7. Gitu ya. Misalkan yang ini kita ganti 50, yang di sini juga jadi 50. Itu teman-teman. Nah, gimana cara memanggil variabel? Ini kan variabel nih. Gimana cara menggunakannya? Kita bisa gunakan ini dipisahkan dengan koma, lalu tulis variabelnya tanpa menggunakan tanda petik. Kalau ini tanda petik, dikasih tanda petik, dia bakal menjadi string, bukan variabel. Jadi yang ditampilkan menghabiskan hours jam. Nah, ini harus tidak boleh menggunakan tanda petik. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan, teman-teman? Ya ada ya. Nah, variabel ini juga bisa kita isi dengan yang kosong, guys. Misalkan gini ya. Kalau ini kita sprint, dia kosong, nggak ada isinya. Karena di sini hanya dia membuat hanya tanda petik tanpa spasi, itu namanya string kosong. Nah, atau dia membuat variabel yang dimana dia itu menjadi tipe datanya string, tetapi tidak ada isinya. Kalau misalkan dia integer kasih 0, tapi dia kok di print bakal muncul. Itu ya teman-teman ya. Setelah itu, bentar. Oke. Nah, lalu nama apa yang bisa kamu berikan kepada suatu variabel? Kamu bisa menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Setiap nama variabel harus mulai dengan huruf atau garis bawah. Jadi, nama variabel tidak boleh sama dengan perintah bahasa pemrograman dan nama-nama yang sudah disimpan. Contohnya, variabel tidak bisa dimulai dengan angka. Nah, dia error. Karena apa? Karena variabel tidak bisa dimulai dengan angka. Dia harus huruf awalnya. Tapi kalau di belakangnya gini, dia bisa. Kalau angkanya di belakang, dia bisa. Nah, ini. Terus dia juga bisa diawali dengan underscore ya harusnya. Nah, dia juga bisa diawali dengan underscore. Gitu. Nah, bandingkan beberapa nama variabel efektif dan tidak efektif. Nama variabel itu harus memberikan petunjuk gitu. Jangan cuma A gini ya. Jangan cuma A gini. Kenapa? Karena programmer lain tidak akan mengerti apa arti dari variabel ini. Terus jangan juga terlalu panjang, karena kalian pasti nanti bakal memakainya di tempat lain, dan itu bakal sangat mengganggu ya, sangat panjang nulisnya. Jadi yang baik adalah seperti ini.
Nama keluarga gunakan ya paling tidak 2 sampai 3 aja. 3 itu maksimal banget ya. 2 kata, 3 kata gitu. Ataupun 1 kata. Yang penting dia menjelaskan maksud dari variabel dan teman-teman programmermu akan bisa membaca programmu dengan cepat memahami tujuannya. Nah, lalu ada data yang bersembunyi di belakang variabel bisa bertipe berbeda. Nah, kita udah mengetahui ada 3, yaitu bilangan bulat, pecahan desimal, dan data string. Nah, data tipe yang berbeda bisa digunakan untuk memogram tindakan yang berbeda. Data yang bersembunyi di belakang variabel bisa, oh ini tadi ya, ada integer teman-teman ya. Tipe integer, tipe data integer, itu adalah tipe data bilangan bulat. Kalau yang ada komanya atau desimal, dia bernama tipe datanya adalah float. Nah, jadi kalau integer kamu nggak bakal bisa pakai koma. Kita coba ya, paksa integer, kita kasih koma. Oh, kalau di ini sebenarnya belum belum diajarin. INT ini sebenarnya dia menandakan kalau ini harus bersifat bertipe data integer. Nah, dia nggak bisa. Dia error karena argument must be a string or a number, not a tuple. Tuple itu ada komanya ya. Dia nggak bisa menyimpan integer ini. Karena apa? Ini ada komanya. Kalau dia float, bisa nggak? Oh, ya, 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 ya. Oh, bukan titik ya, koma ya. Nah, kalau float, dia bisa. Tapi kalau integer, dia mungkin bisa ya harusnya ya. Tapi dia, loh, integer. Oh, dia menampilkannya. Oh, salah. Nah, ini. Kita menuliskannya 9,5. Tapi yang tampil di sini, nih, kita menuliskannya 9,5. Tapi yang tampil di sini hanya 9. Karena apa? Karena kita menggunakan tipe data integer. Dan tipe data integer ini tidak bisa pakai koma. Jadi yang terbaca hanya yang depan. Itu. Kalau mau langsung menampilkan semuanya, kita harus pakai float. Nah, gitu. Kita belum diajarin sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Supaya kalian tahu aja bedanya integer sama float ya. Oke, mungkin ada lagi nggak ya? Nggak ada. Oke, kita simpulkan dulu. Variabel adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Operator assignment digunakan untuk menetapkan nilai pertama variabel atau untuk mengubah nilai sekarang. Data di belakang variabel bisa bertipe berbeda. Untuk sekarang kita tahu bahwa ada tipe numerik dan string. Selanjutnya kita masuk ke soal. Silakan teman-teman masuk ke soal yang di pertemuan hari ini. Kalau misalkan nggak bisa dibuka pertemuan hari ini, silakan di-reload. Nah, ini ya, di kursus di sini, di variabel ini, silakan kerjakan yang nomor 1. Oke, dikerjakan nomor 1. Soalnya ini, kita kerjakan bersama-sama dulu. Silakan dibuka dulu ya. Yuk, teman-teman dibuka semua. Masih 2 orang yang buka, yang lain bisa dibuka, teman-teman. Yang ada kesulitan login, bisa kabarin aja, bisa buka.
Siapa? Siapa yang Maaf, maaf. oke, saya kirimin lagi. Tolong ini disimpan ya. Oke. Nah, ini tolong disimpan ya teman-teman di laptopnya supaya kalian bisa login. Gimana caranya login? Caranya login adalah kan ini ya. Nanti kan ini. Ini yang bawah ini adalah linknya. Kalian bisa kunjungin link ini, bisa di copy aja. Nah, untuk akunnya, kalian bisa login ini dan passwordnya yang bawah. Itu ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu yang lain. Kak, Banyu nggak bisa buka yang variabel 11 Januari, Kak. Gimana maksudnya? Nggak bisa terbuka, Kak. Di reload aja kalau belum terbuka. Pak, Ya, saya tak bisa login, Pak. siapa ini? Hindarin, Kak. Hindarin, Pak. Oh, Merin. Oh ya, ini aku masih kirim di ini ya, di chat. Kok lemot banget ya ngirimnya. Merin. Oh, itu aku udah buka ya. Udah kirim ya. Itu aku udah kirim personal juga ke Merin. Linknya ada yang itu yang HTTPS Learn Algonova itu. Oh iya, harus memang lewat laptop. Kelas Python memang harus lewat laptop. Ini kamu masih pakai HP ya, Merin ya? Tidak, Pak. Saya pakai laptop. Oh, ini chat siapa ini? Oh, Shelin. Halo, Shelin. Hai, Sir. Sorry. Tadi aku salah baca. Aku kira Merin. Kamu masih pakai HP ya? Iya, Sir. Masih di perjalanan, Sir. Oh ya, nggak apa-apa kalau gitu. Nanti aja. Soalnya ini harus Iya, Sir. pakai laptop sih. Kalau pakai HP susah. Iya, Sir. Oke. Nyimak aja dulu nggak apa-apa. Yang lain gimana? Ada kesulitan? Tinggal siapa nih yang belum masuk ya? Merin. Tinggal Merin nih. Halo. Eh, Gimana nih, Pak? Saya sudah refresh berkali-kali nggak bisa, Pak. Coba kamu lagi apa share screen? Gimana, Pak? Share screen. Ya, gimana caranya, Pak? Oh, di bawah tuh ada tombol warna hijau share kan? Ya, Kamu klik, terus di paling atas itu ada tulisan desktop atau apapun yang entire screen, tuh kamu klik, terus klik share. Oke, nih, Pak. Gimana nih, Pak? sabar, masih hitam di aku. Bukan. Ini, kamu ganti learn algoritma dot Asia-nya, kamu ganti dot algon, bentar, kok linkmu gitu ya? Aku kirim di chat tadi apa? Itu, yang di chat aja. Kamu buka yang di chatku. Oke, Pak. Ada yang learn algonova.id, bukan yang algoritmik.
Nah, itu. Ya. Kamu fullin aja biar gede tampilannya. Kecil banget gitu nggak enak. Kamu klik layar full aja. Ini. Ini. Bukan, bukan. Nih. Iya, klik aja diklik. Nah, terus kamu masukin tadi. Ada mau komputer sedikit. Kak, ini untuk yang nomor 4 udah, tapi gak bisa lanjut. Coba nomor 4 kamu searching dulu. Share screen nomor 4 udah, tapi coba di play, dicentang. Nah, kalau gitu berarti dia masih belum. Coba kamu lihat soalnya. Ini pakai tablet ya? Iya, Kak. Oh, di sebelah kanan itu bisa diklik yang warna ungu garis panjang dari atas sampai bawah. Nah, benarkan error dalam penggunaan variabel. Dibuka dulu soalnya. Bukan yang itu, yang atas. Itu petunjuk. Nah, lihat di situ ada pemandu strip Smith harga paket titik 2 58800. Nah, punya kamu masih coba dilihat.
Bisa ditutup lagi. Loh, bukan bukan share screen ya. Maksudnya soalnya ditutup. Coba dibuka lagi biar nggak bingung. Di share screen lagi aja. Nah, tadi rumusmu udah benar sih. Harga tiketnya jangan diganti. Tadi berapa harga tiketnya ya? Tak liatin harga tiketnya berapa ya. Harga tiketnya itu 2450. Nah, itu benar. Tinggal cara menampilkannya aja yang masih belum benar. Rumusnya udah benar, yang tinggal di line 5 sama 6. Nah, untuk menampilkan pemandunya tadi siapa namanya? Coba. Di soalnya tadi siapa namanya pemandunya? Ini Nah, Smith, ya kan? ya, Variabel apa yang isinya adalah Smith? nama keluarga. Nah, berarti ada nama keluarga di situ. Itu benar pakai koma, dipisahkan dengan koma. Sip. Terus kamu tulis nama keluarga. Langsung enter aja. Nah, otomatis keluar kan. Yang harga paketnya juga. Kira-kira apa yang menyimpan total harga paket? Coba dicentang. Lihat lagi. Dilihat lagi soalnya. Pandu Smith. Harga paket. Nah, itu kurang titik dua. Harusnya ada titik duanya. Itu di dalam stringnya. Nah, bisa kan? Ya. Ya, jadi harus sama. Nah, yang di line 6 itu, Merin, ini nggak pakai titik dua, hanya pakai koma. Di line 6 itu nggak pakai titik dua. Nggak pakai titik koma, dia hanya pakai koma aja. Nah, itu dihapus. Nah, terus itu kenapa kok error? Masih error tuh, yang line 6. Karena petik depan sama belakangnya beda, disamain dulu. Tanda petiknya beda.
Coba di searching dulu Adi Ambua. Nomor 6, oke. Dibaca dulu soalnya. Nah, apakah yang ditampilkan sudah sama? Oh ya, Pak Was, kenapa? Suaranya kecil banget, sorry. Nggak kedengeran. Nomor 7 itu maksudnya gimana ya? Nomor 3, 7. nomor 7. Ntar, bisa aku ke Adi Ambua dulu ya. Ditutup lagi. Apakah yang kamu tampilkan sudah sama? Harga dari asuransi keluarga. Ini kata-katanya harus sama persis ya. Yang ditampilkan harus sama persis dengan yang diminta di soal. Nah, kata-katanya harus disamakan. Diam buah. Harga dari asuransi keluarga itu harus disamakan. Oke guys, kita kerjakan bersama-sama ya. Soalnya nomor 4 sampai nomor 7. Nih, aku share screen. Kalian bisa lihat ya. Jadi nanti kalau misalkan belum selesai, bisa sambil lihat recordnya untuk ngerjakan. Nah, bagi teman-teman yang udah bisa ngerjain ini, bisa bantu aku cara ngerjainnya ya. Oke, langsung on mic aja bantuin aku. Oke, soal nomor 4. Karena nomor 2 sama nomor 3 itu ngetik aja ya. Jadi kita langsung ke nomor 4. Di sini, sesimpel kita disuruh menulis seperti ini ya. Harga paket. Harga paket itu didapatkan dari harga tiket dikalikan banyak orang. Berarti yang kurang di sini adalah harga tiket. Ya, di sini udah benar. Terus yang kurang ketika kita print bad input. Paling bawah apa? Orang Pak, katanya banyak orang di bawah banyak di bawah orang. Suaramu kecil banget. Kenapa kok kecil banget? Pakai headset coba. Ada headset nggak? Soalnya Nggak ada ya. banyak orang Pak. Banyak orang. Banyak orang. Terus? Oh ini banyak orang. Oke, thank you, Fawas. Es.
harga tiket. Bener ya? Terus di sini kasih apa? Nama keluarga. Nama keluarga. Ini pasti ini salah dan ini salah. Ya, kenapa kok salah? Tadi ada titik dua, kita nggak perlu titik dua. Dan tanda petiknya dia beda. Nah, di sini total udah bener ya. Kita play. Smith harus pakai tanda kurung. Tanda petik. Oke, bisa ya. Oh, ini belum nih. Ah, sip, udah hijau. Gini ya teman-teman ya. Jadi harus sama persis harga paket, dia tidak ada titik dua pun dia error. Jadi harus ada titik duanya. Kalau di sini ada titik duanya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Sang intern Jacob membantu Departemen Wisata dari perusahaan travel. Jacob harus menulis program untuk menghitung harga total dari kunjungan siswa ke teater. Grup yang akan pergi ke teater, 2 dewasa dan 31 anak-anak. Harga tiket dewasa 3699 dan tiket anak-anak 11.000. 1100. Benarkan error dalam penggunaan variabel harga total. Dia hanya menimbulkan harga total. Harga total. Total didapatkan dari harga dewasa dikali. Oke, di sini dewasa, anak. Udah kelihatan banget di sini nggak boleh ya, teman-teman ya. Ini nggak boleh, harus sama. Karena di Python ada istilah indentasi. Indentasi itu adalah mencorok gini. Dan dia bisa berakibat, bisa dinilai beda kalau indentasinya dia beda. Dia nggak lurus seperti ini, berarti ini bukan ini. Belum sampai situ, tapi intinya kita harus tahu ini harus lurus semuanya. Kalau seperti ini dia nggak boleh. Tuh. Di sini dewasa 2, anak 31, harga dewasa, harga anak. Dewasa, anak. Dewasa, harga dewasa, plus anak, harga anak. Sesuai ya. Tinggal gimana caranya kita menyimpan semua ini di dalam variabel. Tinggal kita bikin variabel total. Harga total, apakah udah benar? Oh, udah benar. Jadi hanya gitu ya, nomor 5 ya. Hanya tinggal menambahkan total aja sama tadi ada spasinya, kita hapus. Lanjut ke nomor 6. Harga dari asuransi keluarga. Nah, keluarga tiga orang menghubungi perusahaan travel. Mereka ingin membeli semua asuransi kecelakaan travel yang ada. Perusahaan travel memiliki asuransi berikut. Bagasi hilang sekian ya. Udah sesuai ya sama di sini. Hitung total harga jasa dari dan tampilkan hasilnya sebagai harga asuransi keluarga. Gunakan variabel dimanapun. Nah, di sini harga dari asuransi keluarga. Kita hitung dulu totalnya apa. Harusnya ini ditambahkan dulu ya. Oke, berarti harga per orang ya. Berarti bagasi, kita klik kurung aja. Bagasi plus transport plus kesehatan plus paspor. Dikali 3. Karena orangnya ada 3. Tinggal kita print harga dari asuransi keluarga. Total. Oke, benar ya. Nah, untuk nomor 6 seperti ini teman-teman. Tinggal kita bikin totalnya aja. Ini sebenarnya rumus ya. Kalian bisa cari rumusnya aja. Gimana bisa mendapatkan ini. Terus kita nomor 7 terakhir. Ada yang sampai nomor 7 guys tadi? Oke. Selain Fawas ada yang udah sampai nomor 7? Belum. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum kita lanjutin.
Buatlah program yang bisa menghitung harga dari perjalanan menit akhir. Harga perjalanan menit sampai akhir. Terkadang perusahaan travel menjual perjalanan menit akhir. Itu adalah perjalanan dengan diskon 35%. Klien ingin membeli perjalanan menit akhir ke lautan. Sebelum diskon harganya 56.720. Berapa yang harus dibayar klien? Hitunglah harga dari perjalanan menit akhir bentuk supaya digambar. Kita buat dulu template-nya. Harga perjalanan. Ini harus gede. Menit akhir. Titik 2, koma. Pasti yang di print adalah harga baru. Sekarang kita tinggal bikin harganya. Harganya adalah 56720. Harga baru adalah harga menit akhir. Di mana harga menit akhir adalah harga dengan diskon 35%. Ya. Jadi harga akhir adalah diskon 35% dari sekian. Ada yang tahu caranya ngitungnya? Nggak tahu? Nah, kalau nggak tahu, 35% itu kok jadi desimal berapa, guys? 3,5. 3,5. Ada yang lain? Tadi siapa yang jawab 3,5 ya? Kok nggak muncul ya di aku? 0,35 ya. Nah, iya benar-benar. Bentar, tadi yang jawab 3,5 siapa ya? Di aku nggak muncul, cuma muncul suaranya. Cari-cari ya. Tapi makasih udah bantu jawab ya. Tadi siapapun yang jawab 3,5. Tapi jawaban yang benar adalah 0,35. Jadi 35% itu adalah 35 per 100 ya kan. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu tinggal gini aja. Tapi kan 100 kalau di sesuatu yang dibagi 100 tinggal dikasih koma di depan maju 2 gitu kan. Gini kan. Nanti di sini tinggal 0. Untuk menghitung koma. 0,35 dikalikan 57 berapa sih ini? 56720. Nah, ini untuk mendapatkan nilai dari 35%. Diskonnya adalah hasil dari sini. Nah, tapi harga akhir itu harus dikurangi. Jadi 56 ini dikurangi dengan segini. Paham ya? Paham ya caranya ya? Jadi harga awal dikurangi dengan harga yang udah di harga diskonnya 35%. Tuh. Coba kita print Launer. Salah guys, ini bukan koma ya, titik ya. Kenapa salah? Emang benar ya? Gini ya. Coba kita kasih. Harga perjalan. Nah, tadi kalau nggak dipakai kurung sama nggak hasilnya? Sama ya? Karena perkalian itu akan didahulukan ya guys. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Silakan bisa dilanjutin sebisanya. Nanti kita ketemu lagi jam 5 lebih 5 ya. Jam 5 lebih 5. Kita istirahat dulu 10 menit.
Halo guys, yuk kita balik lagi ke Zoom. Teman-teman bisa on cam lagi semuanya. Nah, ini kayak Nadine sama aja nih. Fawas bisa on cam lagi. Banyu Biru, Shelin, Merin, Sophia. Oke, semuanya on cam. Oke, nah kita lanjutin lagi teman-teman materinya ya. Dikit aja setelah ini. Nanti setelah apa namanya mengerjakan soalnya kita bersama-sama aja ya. Oke, materi selanjutnya itu adalah bentar guys. Oke, lanjut, sorry. Materi selanjutnya adalah input. Misalkan gini nih. Nah, misalnya ini deh. Di sini kita bisa memasukkan inputan yang meminta isi dari user. Misalkan gini, harga ini kita punya fungsi yang namanya input. Nah, jadi kita udah belajar dua fungsi ya. Yang pertama fungsi print dan hari ini kita belajar fungsi input. Fungsi input itu kalau kita print dia bakal meminta masukan dari sini, dari user ya. Nah, kita juga bisa membuat pesannya supaya tahu apa yang harus dimasukkan. Misalnya di sini, set, masukkan harga B2. Kalau kita play, dia bakal ada gini ya. Nah, kita bisa masukkan harga 1.200 misal. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung ini sekarang menggunakan harga. Di sini harga, ya kan? Kita play, masukkan harganya tadi misalkan 1.000 gitu deh. 1.000 kita enter. Nah, error teman-teman. Kenapa kok error? Kita harus dibaca dulu. Kalau kalian ketemu error, jangan panik, jangan takut, dibaca aja errornya. Di sini can multiply sequence by non-integer of type float. Kenapa seperti itu? Jadi intinya dia tidak bisa menghitung gitu ya. Di sini dia tidak bisa menghitung karena apa? Karena sesuatu yang muncul dari input, sesuatu yang tampil dari input, dia bakal bertipe data string. Karena tipe data string, dia tidak bisa dihitung dengan 0,35. Gitu ya. Lalu gimana caranya supaya dia bisa dihitung? Kita harus buat lagi harga sama dengan integer harga. Nah, ini yang aku tadi kasih contoh di awal ya. Jadi harga di sini kita masukin lagi di dalam harga, tetapi isinya adalah integer harga. Sorry, kita ganti float integer. Kita coba masukin lagi. Nah, sekarang dia bisa menghitung ya teman-teman ya. 1.000. Sekarang dia bisa menghitung hanya karena kita tambahin integer di sini. Nah, tetapi ada cara yang lebih bentar. Sebelum aku lanjutin sampai sini dulu paham nggak yang fungsi input sama integer? Ada yang bingung? Kalau bingung tanya aja guys, nggak apa-apa. Jangan malu, jangan takut. Nah, jadi ini ya. Jadi sebenarnya ada cara yang lebih simpel daripada kalian harus menuliskan harga, integer harga gini. Ini panjang. Ini bisa kita hapus. Lalu inputannya di awal kita kasih integer, int dalam kurung dalam kurung. Ini juga sama. Nah, dia bisa. Oke, gitu.
Ya, jadi integer input. Jangan lupa input bakal selalu menjadi string. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal yang pengoptimalan. Oke, di sini tandai pernyataan yang benar tentang masuknya data. Hasil dari fungsi input bisa disimpan di variabel, benar atau salah? Benar ya. Kamu bisa menulis petunjuk untuk pengguna di dalam tanda kurung dari fungsi input. Bisa? Bisa. Hasil dari fungsi input selalu bertipe string. Ya atau tidak? Ya. Fungsi input digunakan untuk memasukkan data menggunakan keyboard. Ya. Nilai yang dimasukkan pengguna akan ditampilkan di dalam tanda kurung dari fungsi input. Ya atau salah? Salah ya. Oke. Fungsi integer dalam kurung digunakan untuk mencetak angka yang dimasukkan melalui keyboard. Benar atau salah? Salah, teman-teman. Kita jawab ini. Oke, benar ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ini yang benar. Silakan dijawab dulu. Kita lanjut ke nomor 2. Silakan diketik dulu. Jawabannya apa aja tadi, Namira? Coba di-sharing lagi, Namira. Yang paling atas salah tuh. Yang nomor 2, sorry. Yang nomor 2. Yang pertama benar. Terus yang paling bawah. Ya, jawab. Jadi untuk soal-soal yang kayak tadi, itu urutannya bisa berbeda, guys ya. Pak, itu yang mana ya? Gimana? Sorry, kecil banget suaranya, Fawas. Soal yang mana ya? Diketik aja. Coba sorrynya. Kayaknya kamu next harus pakai headset sih. Atau pakai mic tambahan ya. Biar suaranya jelas.
Terus soal yang mana? Soal yang kedua. Soal yang kedua. Yang judulnya adalah pengoptimalan. Perusahaan travel pengoptimalan. Ini yang kedua. Aduh, mataku sakit. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4, teman-teman. Bisa disimak dulu aja. Perbaiki masalah yang terdapat di program. Masukkan nama belakang, masukkan negara, masukkan musim, permintaan. Oke. Sebelum mendaftar kunjungan, perusahaan travel mengirim klien suatu program untuk mengumpulkan data. Pada saat ini tidak bekerja. Disuruh membenarkan error. Oke, di sini salahnya kita harus masukkan dengan input. Ini string. Terus nomor 2, negara input juga. Masukkan negara, ini juga string. Musim input. Masukkan musim. Oke, harusnya udah benar nih ini. Oke, udah benar. Nomor 4 hanya seperti itu, tinggal benerin input dan stringnya. Lanjut ke nomor 5. Masukkan harga satu malam ini ya, bukan satu malah ya. Masukkan harga satu malam di hotel, 2.800. Masukkan banyaknya dari kunjungan. Tinggal dikalikan ya. Di sini sama, dalam kurung, tanda petik ya. Tapi di sini kita belum membuat integer karena dia bakal menjadi angka. Dan dihitung kita harus pakai integer. Oke, di sini oke. Oke, udah benar ya. Nomor 5 hanya seperti itu juga. Terus lanjut ke nomor 6. Masukkan harga tiket 15.000. Harga setelah diskon. Nah, masukkan bonus yang ingin dipakai. Banyak maskapai penerbangan melakukan poin loyalitas kepada reguler. Perusahaan tersebut semakin sering didatangi. Sepertinya ini hanya dikurangi ya teman-teman ya. Hanya dikurangi jadi harga integer input. Ini kelebihan satu. Nah, itu print. Salah. Harga total. Harga dikurangi bonus.
Setelah itu kita print aja. Oke, udah bener ya. Seperti itu untuk nomor 6. Nanti bisa diikutin aja ya setelah ini. Terus ke nomor 7. Tulis program untuk departemen sales. Karyawan ingin mengirim tawaran promosi melalui email secara otomatis. Program tersebut harus menanyakan nama, banyaknya perjalanan tawaran. Program harus membuat email otomatis dari jawaban-jawaban tadi. Nama klien kita tulis saja di sini. Nama, input karena bukan integer kita tulis saja input aja. Nama klien, banyak paket. Ini kasih integer, input, banyaknya paket tour yang telah dibeli. Oke, setelah itu tujuan yang ditawarkan ya. Berarti tujuan input tujuan yang ditawarkan. Lalu di akhir tinggal kita tulis print. Nah, Anda telah bepergian bersama kami. Berapa kali dia? Banyaknya paket. Terus kasih ini lagi. Kali. Apakah Anda ingin lagi? Nah, ini karena udah beda line ya, beda line. Oh, di sini ada halo Ana ya. Halo Ana. Halo Ana. Berarti di sini nama kliennya. Nama. Kita print lagi. Perusahaan ini tujuan diskon. Oke, kita coba play. Apakah benar? Nama klien Ana. 4. Hong Kong. Masih salah. Kita lihat apakah ada yang ini. Kalau Anda telah bepergian
Ini ada yang salah di mana ya? Namakan kayaknya gitu. Banyak. Bentar, bentar. Kita coba ikutin yang di sini. Sebetulnya ini nggak perlu integer. Ini apakah benar? Masih salah ya? Bentar. Kalau gini, saya harus membuka buku ajaib. Biar tahu di mana salahnya. Eh, 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 eh. Nama input, nama klien. Oh, ini malah bener yang tadi. Oh, kurang ada seru doang sih kayaknya tadi. Coba. Yes, cuma karena kurang tanda seru ternyata guys. Oke, silakan ya. Ini ya, bisa diikutin. Tapi karena waktunya sudah pukul sekian. Oh iya, ini udah ada yang ngasih tahu ya. Diskon 50%-nya ada tanda serunya, Kak. Terima kasih Namira. Udah kasih, udah bantuin aku ya. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman. Tidak ada. Nah, berarti sebelum kita akhiri, coba semuanya on cam dulu. Ini kamarku udah peteng banget, lupa nggak nyalain lampu, guys. Nyalain lampu dulu. Iya. Nah, sekarang. Merin bisa on cam, Namira juga. Nggak bisa, Pak. Oh iya, tadi nggak bisa. Sorry. Aku lupa. Oke, jadi coba kita simpulkan teman-teman, kita hari ini udah belajar apa aja. Tadi ada 2 sesi ya. Yang pertama sama setelah istirahat. Nah, ya, sama Coba dijelaskan apa yang udah kita pelajari hari ini di 2 sesi tersebut. Satu-satu aja nggak apa-apa. Nih kalau nggak ada yang jawab, aku tunjuk nih. Coba dari Banyu Biru. Tadi waktu pertama, materi pertama kita belajar apa? Materinya apa tadi? tentang variabel, Kak. Ya, benar banget variabel. Apa yang kamu ketahui tentang variabel? Ah, Nah, bingung tuh. Kalau bingung, temennya bisa bantuin. Siapa yang mau bantuin Banyu Biru? Sofia coba. Halo Sofia. Nah, apa yang kamu ketahui dengan tentang variabel? Satu kata boleh. Variabel. Variabel di pemrograman ya. Hmm, sebentar. Oke, Ini ada nyatet di sini. boleh. Gak apa-apa, dibuka lagi.
Variabel dapat menyimpan berbagai jenis data. Gimana? Variabel dapat Variabel dapat sebentar. Variabel dapat menyimpan berbagai jenis data termasuk angka, integer, float, dan string. Oke, benar-benar. Jadi variabel adalah simpelnya ya satu kata ya untuk menggambarkan variabel itu adalah wadah, gitu ya. Jadi ketika kalian butuh sesuatu bisa disimpan di dalam variabel. Tadi benar banget penjelasannya, variabel juga bisa menyimpan angka. Nah, di angka itu ada dua kan, ada angka desimal sama angka bulat sama angka desimal. Nah, kalau angka bulat itu kita pakainya integer, kalau desimal dia pakai float gitu. Nah, terus ada juga huruf, dia itu pakainya string namanya. Oke, makasih Sofia sama Banyu Biru ya. Terus next tadi setelah istirahat, kita belajar apa teman-teman? Ada fungsi baru yang kita ketahui, yang kita pelajarin. Nih Nadia benerin mic kayaknya mau ngomong nih Nadia. Boleh Nadia. Tadi belajar input. Input bener. Apa itu input? Perintah yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Mm-mm. Oh udah. Udah. Aku nangkep sih kata-katanya, tapi bukan gitu ya penjelasannya ya. Mungkin gini, penjelasan yang lebih pas itu input adalah fungsi yang digunakan untuk meminta masukan dari penggunanya gitu ya, dari misalkan dari keyboard gitu ya. Jadi kita bisa menginputkan apapun di situ. Oke, ada lagi nggak tadi? Udah ya. Mungkin ada tambahan sedikit tadi yang integer ya, yang kita bisa mengubah variabel, mengubah tipe data karena input bakal selalu menjadi string. Jadi kita bisa mengubah dengan pakai integer dalam kurung input gitu ya, atau float dalam kurung input. Gitu teman-teman. Karena udah selesai, ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak. Aman. Oke. Oke. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan, materinya adalah setelah variabel itu apa ya? Aku agak lupa. Oh, string. Nah, jadi minggu depan kita bakal belajar string. Jadi string itu nggak cuma hanya huruf gitu ya. Jadi string itu juga bisa dikalikan, bisa di split, bisa di apalah banyak, nanti itu bakal kita pelajarin minggu depan. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa nanti diselesaikan soalnya sebisanya dulu. Sembari aku upload dulu nanti soalnya ya. Kok soalnya apa? Ini rekamannya aku nanti upload, terus kalian bisa lihat untuk menyelesaikan. Oke guys, kalau gitu see you guys.